P2TEL Binjai melaksanakan pengajian rutin. Pada hari Ahad, 8 Oktober 2023, sebagai wujud pengurus dalam mengemban amanah untuk melaksanakan kegiatan IBO kepada keluarga besar PC Binjai. Acara pengajian digelar di Musola Kandatel Binjai setiap hari Ahad, minggu kedua dalam setiap bulannya, di mana sebenarnya antara jasmani dan rohani harus seimbang. Kita juga harus bersyukur bisa melaksanakan kegiatan ini sekali setiap bulannya, dan insya Allah kedepannya nanti bisa terkabul 2 kali dalam sebulan. Salam Suroja dari Binjai. Dari Bapak Ketua P2TEL Binjai, pada Bapak Bambang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Pak Ustadz muda di samping saya ini, dan mudah-mudahan Ustadz muda akan bermunculan dalam melaksanakan syiar agama. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang telah hadir dalam acara. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua P2TEL ya, yang mengkoordinir Bapak Ibu para pensiunan Telkom untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, mengisi hari-hari tua yang bermanfaat ya Bapak Ibu. Karena yattabi'ul mayyit thalatha, yang nanti mengikuti mayat ada 3. Fayarji'uthnani wa yabqa wahid, yang 2 pulang dulu baru yang sehat. Makanya yang masih sehat jangan sok paten. Jangan merasa lebih panjang umur dari yang sakit. Tetangga mamaku Bu di Rambung, jamaah umroh kita juga, dia selama ini sehat walafiat, ibu-ibu. Suaminya 10 tahun stroke. Selama 10 tahun istrinya inilah yang ngurusi suami. Ya, tiba-tiba dapat kabar ada yang meninggal di rumah itu. Satu kampung udah berpikir bahwa stroke itulah yang meninggal itu. Rupanya takdir Allah lain, yang meninggal istrinya yang sehat walafiat. Iya, memang ngurusi orang sakit stres ya Bu ya, kepikiran. Karena memang kan Bu, kita kalau mau sehat, kuncinya kan jangan banyak pikiran. Itu aja kuncinya. Makanan, istirahat itu nomor sekian, nggak penting-penting kali, yang penting pikiran Pak. Usah berani bilang gitu, buktinya orang gila, orang gila. Makannya dari lubang sampah, minumnya kemana-mana, tiap malam masuk anginnya kan. Tapi nggak pernah ada orang gila opname ya kan Bu. Sehat dia, karena nggak ada beban pikiran Pak. Makanya Ibu kalau mau sehat jangan banyak pikiran. Kalau mau nggak banyak pikiran jangan banyak angsuran. Kadang-kadang penyakit dicari sendiri ya kan. Kalau mau apa-apa itu kumpuli dulu kontana. Jangan ikut-ikut mekar ya kan Bu, orang-orang di kampung ada mekar. Putih dipanggil Pak Haji, Bu Hajah ya kan.
Ini belum haji, tapi bajunya putih. Di tengah jalan kok keserempet mobil. Yang punya mobil turun minta maaf. Bu, maaf ya Bu, saya nggak sengaja. Tolong jangan lapor polisi ya Bu. Nanti biaya pengobatan ibu saya tanggung Bu Hajah, katanya. Jangan panggil Hajah, aku belum haji, kata ibu itu. Bu pikir udah, orang ibu pun bajunya putih-putih semua. Kalau gitu gini aja lah Bu, selain ibuku biayai pengobatan, ibu mau keberangkatkan haji. Cuman gara-gara keserempet pergi haji. Makanya kita yang mau cepet kan jalan rame. Tapi ngintip-ngintip dulu ya Bu. Kalau Pajero, Fortuner, Alphard masih bisa lah. Kalau mobilku paling gue bawa kusu aja Bu. Jadi kalau bercita-cita ke tanah suci itu Bu, jangan pernah putus asa. Intinya gitu, jangan pernah terucap dari mulut kita, aku nih miskin, mana mungkin bisa ke sana. Kalau kita bilang nggak mungkin, berarti kita menyepilikan Allah. Tapi kalau kita tengok muka-mukanya nih hampir rata udah pernah ke sana dari muka-mukanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita melaksanakan pengajian rutin. Tapi tadi kata Bapak, karena ini masih suasana Rabiul Awal, maka sekaligus melaksanakan peringatan Maulid juga Ustadz, kata Bapak tadi. Ya, kita ini Bu bangga jadi umat Nabi Muhammad. Bangga kan? Kenapa? Bapak Ibu tahunya Nabi Allah ada berapa coba? 25. Itu yang wajib diketahui. Tapi sebetulnya Bu, Nabi Allah tuh banyak. Dalam riwayat dikatakan Nabi Allah tuh 124.000. Makanya ada ulama yang berpendapat mungkin dulu ada Nabi yang diutus ke Indonesia, tapi kita nggak tahu. Karena jumlahnya banyak. 124.000. Dari 124.000 ini di dalamnya ada 313 Rasul. Apa beda Nabi sama Rasul? Kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul dan pasti Nabi. Dari 124.000 Nabi, 313 Rasul, hanya Nabi Muhammad yang nanti di akhirat boleh memberi pertolongan syafaat kepada umatnya. Nabi lain nggak boleh. Itulah enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu cintanya luar biasa sama kita Bu. Menjelang meninggal, menjelang wafat, ya, bukan sering dengar ya, yang diucapkannya bukan istriku, anakku, bukan. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Cinta kali. Lain orang tua kita dulu, wawa kita, kakek kita. Ada yang udah ngorok-ngorok sakaratul maut, bukannya syahadat, malah ngumpulkan anak bagi-bagi tanah. Kan ada yang model gitu. Udah kumpul anaknya, Bapak nasa Ijroil udah dekat kali. Bapak cuma mau pesan, nanti kalau Bapak mati ini rumah kalian jual aja. Bagi rata, jangan berantem. Iya Pak, itu depan ada ruko 5 pintu, jangan pernah kalian jual. Kenapa Pak? Itu punya Cina, bukan punya Bapak. Rumahnya bukan punya dia. Udah mau mati memikirkan harta. Nabi Muhammad, umatku, umatku, umatku. Malaikat Jibril ngelapor, Muhammad nyawamu mau dicabut sama Allah. Apa kata Nabi Jibril? Boleh tanyakan sama Allah, apa kemuliaan yang Allah berikan kepadaku? Lalu Allah menjawab dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Haramtul jannah ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Muhammad, aku haramkan surga dimasuki oleh nabi-nabi yang lain sebelum kamu masuk duluan ke dalam. Muliakan Allah. Jangan keluar dari barisan umat Nabi Muhammad. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita selama ini Pak yang rajin ibadah, jangan terlalu pede kita pasti masuk surga. Dan jangan cepat memvonis orang yang selama ini masih rajin berzina, berjudi, mabuk, atau yang selama ini pasti neraka. Karena yang menentukan kita nanti surga atau neraka bukan sekarang, waktu matinya nanti macam mana, itu yang menentukan. Rajin Bapak ibadah sekarang, naas pula sebelum mati murtad. Siapa yang tahu kita, ya kan Pak? Allah muqallibal qulub, Allah membolak-balikkan hati, gak ada yang tahu. Murtad sebelum mati, terakhir matinya dalam keadaan kafir, khalidina fiha abada, kekal dalam neraka selama-lamanya. Gak akan mencium wangi surga sikit pun kalau mati.
Tapi kalau kita banyak dosa, banyak maksiat, kita mati tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, kita pasti masuk ke dalam surga, walaupun di laundry dulu di neraka. Makanya Pak, nanti di surga ada ahli surga namanya Jahannamiyun. Jahannamiyun itu alumni neraka Jahannam. Ngerti maksudnya? Dicuci dulu di neraka Jahannam, udah bersih, baru dimasukkan ke surga. Itu namanya ahlul jannah Jahannamiyun. Nah, ya kita mintanya kalau bisa nggak usah transit lagi di neraka. Nah, langsung, ya kan? Kalau bisa langsung ke surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau mau semangat ibadah meningkat, Bu, sebetulnya caranya gampang-gampang susah. Kalau mau ibadah kita semangatnya meningkat, cara yang paling efektif itu apa? Anggap mati datang secepat-cepatnya. Kalau kita anggap mati datang secepat-cepatnya, kita nggak akan berani buat dosa, ibadah kita akan meningkat. Contoh nih, misalnya hari ini datanglah Pak Malaikat Israel, jumpai Bapak, ngasih tahu dia, Pak, maaf ya Pak, aku sebetulnya segen nih Pak, tapi namanya Allah yang nyuruh, mau macam mana lagi Pak? Bapak besok habis subuh ku cabut nyawanya. Bapak tahu besok habis subuh Bapak mati. Kira-kira malam ini Bapak bisa tidur nggak Pak? Ibu tahu besok mati, malamnya bisa tidur. Di situ pula datangnya ajal kita. Karena memang nggak harus sakit dulu untuk mati, ya kan Bu? Banyak orang duduk-duduk di teras tiba-tiba meninggal. Pernah ada, kalau saya Bu, kayak Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kan dia minta sama Allah agar dia mati di medan perang, karena dia panglima perang. Walaupun tidak dikabulkan Allah, akhirnya matinya di tempat tidur karena sakit, udah tua. Saya karena seorang dai, seorang penceramah, saya bercita-cita mati saat dakwah. Kita boleh mati, minta mati dalam keadaan apa? Doa sama Allah, ya Allah wafatkan aku ketika sedang begini, ketika sedang, boleh, tapi belum tentu dikabulkan. Wafatkan aku di tanah suci, boleh. Saya pengen mati ketika dakwah. Kayak pernah ada ustadz di Jawa, kiai lagi ceramah, duduk di sofa, waktu udah tua memang, takut, meninggal lagi ceramah. Makanya aku ceramah duduk ini ngeri-ngeri sedap juga ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan tinggalkan sholat, takutnya pas lagi tinggalkan sholat datang ajal kita Pak. Jadi sholat ini ibadah yang jangan disepelekan. Jadi tadi saya bilang jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Tapi ada orang yang mati secara KTP Islam, tapi di mata Allah matinya mati kafir. Yaitu orang yang mati meninggalkan sholat. Kenapa kita harus sholat Bu? Pertama, sholat itu pembeda antara dan ibadah yang lain nilainya 0. Sholat 1. Apa maksudnya? Ketika kita sholat, kita dapat nilai 1. Udah sholat, kita puasa, nyantol nolnya 10. Udah sholat, puasa, zakat, nambah lagi 100. Haji, nambah lagi 1000. Begitu seterusnya. Tapi kalau kita rajin puasa, rajin zakat, haji tiap tahun, sampai gelarnya nggak H sebiji, hahaha gelarnya, karena tiap tahun haji. Tapi kalau nggak sholat Pak, nilainya 0. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab nanti dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya dihitung sama Allah bagus, ibadah lain dihitung juga. Tapi kalau sholatnya aja dihitung udah nggak beres, ibadah lain tidak akan dianggap, tidak akan dihitung, dicampakkan sama Allah. Sholat ini penentu. Kedua, siapa orang yang matinya secara KTP Islam tapi di mata Allah dibunuh diri. Seberat apapun masalah hidup, jangan ngambil jalan pintas. Makanya nih Bu, pinjol-pinjol nih ngeri kali Bu. Bu tahu pinjol? Pinjaman online. Pinjaman online. Ini ngeri kali nih. Banyak orang bunuh diri gara-gara ini.
Karena Pak, berutang 1 juta nggak bisa bayar, telat. Tes. Agak storing tadi ya kan. Telat. Ya lah, bisa 50-50 lebih bagus. Tapi Ibu jangan sukujon ya. Aku bilang gini bukan biar Ustadz jobnya nambah, enggak. Supaya seimbang ya. Jadi mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa terus menuntut ilmu, mengaji seperti ini. Dan mudah-mudahan semua rezeki yang dulu ibu bapak terima dari Telkom ini rezeki yang berkah, yang halal dan thayyibah, ya kan? Dan mudah-mudahan kita semua nanti berkumpul bersama Rasulullah di dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya Bapak Ibu nggak bisa panjang-panjang karena saya harus ke ada MTQ ini Kabupaten Langkat di Kutambaru. Saya Dewan Juri salah satu Dewan Hakim. Nah di Binjai saya juga Dewan Hakim di cabang Syarhil Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.